Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Nela Audia Putri, dengan NIM 21.105.36035, dan rekan saya, Esalsa Dila Rubel, dengan NIM 21.105.3604. Baiklah, materi yang akan kami bahas pada kesempatan ini yaitu audit siklus pendanaan dan pembayarannya. Adapun tujuan pembelajaran dari audit siklus pendanaan dan pembayarannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi akun dan karakteristik unik dari siklus perolehan modal dan pembayaran kembali. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pengujian audit atas wesel bayar dan akun serta transaksi terkait. Yang ketiga, identifikasi perhatian utama dalam audit transaksi ekuitas pemilik. Yang keempat, merancang dan melaksanakan pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian rincian saldo untuk modal saham dan laba ditahan. Selanjutnya, untuk materi yang pertama dan yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Esalsa Dila Rubel. Pada Esalsa dipersilakan. Terima kasih Mela atas kesempatannya. Baiklah, pertama kita akan membahas dulu 4 karakteristik dari siklus perolehan modal dan pembayaran kembali yang mempengaruhi audit atas akun-akun. Yang pertama yaitu relatif sedikit transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi seringkali sangat material. Misalnya, obligasi jarang diterbitkan oleh perusahaan, tetapi jumlah penerbitan obligasi biasanya besar. Yang kedua, pengecualian atau salah saji dari satu transaksi dapat menjadi material. Akibatnya, penekanan utama auditor dalam mengaudit akun-akun ini seringkali pada kelengkapan dan akurasi tujuan audit yang terkait dengan saldo. Yang ketiga, ada hubungan antara entitas klien dan pemegang saham obligasi atau dokumen kepemilikan serupa. Auditor harus menentukan apakah klien telah memenuhi persyaratan perjanjian hutang atau ekuitas. Yang keempat, ada hubungan antara rekening bunga dan dividen dan utang dan ekuitas. Dalam audit utang berbunga, auditor harus bersamaan memverifikasi beban bunga dan utang bunga terkait. Tujuan pembelajaran pertama yaitu identifikasi akun dan karakteristik unik dari siklus perolehan modal dan pembayaran kembali. Akun dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali bergantung pada jenis bisnis yang dioperasikan perusahaan dan bagaimana operasinya dibiayai. Semua perusahaan memiliki modal saham dan laba ditahan, tetapi beberapa mungkin juga memiliki saham preferen, tambahan modal, disetor, dan saham treasury. Seperti siklus lainnya, kas merupakan akun penting dalam siklus ini, karena perolehan dan pembayaran kembali modal mempengaruhi akun kas. Karakteristik unik dari siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali mempengaruhi bagaimana auditor memverifikasi akun-akun dalam siklus tersebut. Metodologi untuk melakukan pengujian rincian saldo untuk akun-akun dalam siklus perolehan modal dan pembayaran kembali sama dengan yang diikuti untuk akun-akun lainnya. Misalnya, dalam menentukan pengujian atas rincian saldo untuk wesel bayar, auditor mempertimbangkan risiko bisnis, salah saja yang dapat ditoleransi, risiko bawaan, risiko pengendalian, hasil pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi, dan hasil prosedur analitis. Auditor sering menetapkan salah saja yang dapat ditoleransi pada tingkat yang rendah, karena biasanya dimungkinkan untuk mengaudit secara lengkap saldo akun dan transaksi yang mempengaruhi saldo akun hutang wesel. Materi selanjutnya yaitu merancang dan melaksanakan pengujian audit atas wesel bayar dan akun serta transaksi terkait. Wesel bayar. Wesel bayar adalah kewajiban hukum kepada kreditur yang mungkin tidak dijamin atau dijamin dengan aset dan dikenakan bunga. Biasanya, wesel diterbitkan untuk jangka waktu antara 1 bulan dan 1 tahun, tetapi ada wesel jangka panjang. Wesel diterbitkan untuk tujuan yang berbeda, dan properti yang dijadikan jaminan mencakup berbagai macam aset, seperti surat berharga, piutang, inventaris, dan aset tetap.
Pada gambar berikut dapat kita lihat akun yang digunakan untuk wesel bayar dan bunga terkait. Adapun tujuan audit dari wesel bayar, yang pertama yaitu pengendalian internal atas wesel bayar sudah memadai. Yang kedua, transaksi untuk pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi dan dicatat dengan benar sesuai dengan 6 tujuan audit terkait transaksi. Yang ketiga, kewajiban wesel bayar dan beban bunga terkait serta kewajiban yang masih harus dibayar dinyatakan dengan benar sebagaimana didefinisikan oleh 7 dari 8 tujuan audit yang terkait dengan saldo. Ada 4 pengendalian penting atas wesel bayar. Yang pertama yaitu otorisasi yang tepat untuk penerbitan wesel baru. Tanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus dipegang oleh Dewan Direksi atau personel manajemen tingkat tinggi. Umumnya, 2 tanda tangan dari pejabat yang berwenang diperlukan untuk semua perjanjian pinjaman yang biasanya menetapkan jumlah pinjaman, tingkat bunga, dan waktu pembayaran dan aset yang dijaminkan. Yang kedua, kontrol yang memadai atas pembayaran kembali pokok dan bunga. Pembayaran bunga dan pokok secara berkala harus tunduk pada pengendalian dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang tepat. Ini termasuk catatan tambahan dan kontrol atas catatan kosong dan dibayar oleh orang yang berwenang. Yang keempat, verifikasi independen berkala. Secara berkala, catatan rinci catatan harus direkonsiliasi dengan buku besar dan dibandingkan dengan catatan pemegang catatan oleh seorang karyawan yang tidak bertanggung jawab untuk memelihara catatan rinci. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Pengujian transaksi wesel bayar meliputi penerbitan wesel dan pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunga. Pengujian pengendalian untuk wesel bayar dan bunga terkait harus menekankan pengujian 4 pengendalian internal yang sudah kita bahas tadi. Selain itu, auditor harus memverifikasi keakuratan pencatatan penerimaan dari hasil wesel dan pembayaran pokok dan bunga. Selanjutnya, berikut prosedur analitis tipikal untuk wesel bayar dan akun bunga terkait. Prosedur analitis sangat penting untuk wesel bayar karena pengujian rincian untuk beban bunga dan bunga yang masih harus dibayar seringkali dapat dihilangkan jika hasilnya menguntungkan. Selanjutnya, pengujian atas detail saldo. Yang pertama, ada 2 tujuan audit terkait saldo yang paling penting dalam wesel bayar. Yang pertama yaitu wesel bayar yang ada disertakan atau kelengkapan, dan yang kedua yaitu wesel bayar dalam schedule dicatat secara akurat. Tujuan ini sangat penting karena salah saji dapat menjadi material jika satu catatan dihilangkan atau salah. Ketika pengendalian internal atas wesel bayar kurang, auditor mungkin perlu melakukan prosedur yang diperluas untuk menguji wesel yang dihilangkan. Sebagai contoh, auditor mungkin mengirimkan konfirmasi kepada kreditur yang telah memegang wesel dari klien di masa lalu, tetapi saat ini tidak termasuk dalam schedule wesel bayar. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Elsa Sabila untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai identifikasi perhatian utama dan audit transaksi ekuitas pemilik. Selanjutnya. Yang pertama, ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik bisa dibedakan atas 2, yaitu yang pertama atas perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Di mana perusahaan tertutup yaitu yang pertama memiliki sedikit pemegang saham, yang kedua sedikit transaksi selama tahun berjalan, yang ketiga jarang membayar dividen, yang keempat lebih mudah memverifikasi meski tetap harus diuji. Yang kedua, untuk perusahaan terbuka. Yang pertama, lebih banyak pemegang saham. Yang kedua, banyak perubahan pada individu pemegang saham. Yang ketiga, membayar dividen. Yang keempat, lebih kompleks memverifikasi meski tetap harus diuji. Materi selanjutnya yaitu akun ekuitas dan dividen pemilik. Seperti yang terlihat pada slide di gambar. Selanjutnya,
tujuan audit ekuitas pemilik yang terlihat seperti gambar sebelumnya. Yang pertama yaitu pengendalian internal terhadap modal saham dan dividen terkait sudah memadai. Yang kedua, transaksi ekuitas pemilik telah dicatat dengan benar. Yang ketiga, saldo ekuitas pemilik telah dicatat secara layak. Selanjutnya, pengendalian internal. Yang pertama, otorisasi transaksi yang tepat, yaitu atas penerbitan modal saham, pembelian kembali modal saham, dan pengumuman dividen. Yang kedua, penyimpanan catatan yang benar dan pemisahan tugas tepat, dengan memastikan bahwa pemilik aktual saham diakui dalam catatan perusahaan. Jumlah dividen yang benar dibayarkan ke pemegang saham yang memiliki saham pada tanggal pencatatan dividen, dan potensi misapropisasi atau penyalahgunaan aset telah diminimalisasi. Yang ketiga, panitera independen dan agen pemindahan saham, di mana setiap perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek wajib menggunakan panitera independen sebagai kontrol untuk mencegah penerbitan sertifikat saham yang tidak semestinya. Materi selanjutnya yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian rincian saldo untuk modal saham dan laba ditahan. Yang pertama yaitu ada audit modal saham dan modal distributor. Yang pertamanya, transaksi modal saham yang ada telah dicatat, yaitu untuk tujuan terkait kelengkapan transaksi. Yang kedua, yaitu transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat, yaitu keterjadian dan ketepatan tujuan terkait transaksi. Yang ketiga, modal saham dicatat secara akurat, yaitu keakuratan saldo terkait tujuan. Yang keempat, modal saham disajikan dan diungkapkan secara benar atau layak, yaitu tujuan penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya, audit modal saham dan modal di sektor. Pada transaksi yang pertama tadi, yaitu transaksi modal saham yang ada telah dicatat, di mana auditor dapat mengkonfirmasi apakah setiap transaksi modal saham memang terjadi, serta keakuratan transaksi yang ada dengan mereka, dan kemudian menentukan apakah semua transaksi telah dicatat. Yang kedua, transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat, di mana auditor dapat segera memverifikasi keakuratan pencatatan transaksi modal saham secara tunai dengan mengkonfirmasi jumlahnya dengan agen transfer dan menelusuri jumlah transaksi modal saham yang tercatat ke penerimaan kas. Selanjutnya, yang ketiga yaitu modal saham dicatat secara akurat, di mana auditor dapat memverifikasi saldo akhir akun modal saham dengan menentukan terlebih dahulu jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca. Konfirmasi dari agen transfer merupakan cara yang paling sederhana untuk memperoleh informasi ini. Yang keempat, transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat, di mana auditor harus menentukan bahwa setiap kelas saham memiliki deskripsi yang tepat, termasuk jumlah saham yang diterbitkan dan beredar dan hak khusus dari kelas individu. Auditor juga harus memverifikasi penyajian dan pengungkapan yang tepat dari opsi saham dan sekuritas yang dapat dikonversi dengan memeriksa dokumen hukum atau bukti lain dari ketentuan perjanjian ini. Selanjutnya yaitu audit dividen, di mana penekanan dalam audit dividen yaitu terkait dengan transaksi atas dividen dan bukan pada saldo akhir. Namun jika terdapat saldo utang dividen, tujuan audit mengacu pada saldo akhir utang dividen tersebut. Selanjutnya, tujuan audit terkait transaksi relevan untuk dividen. Yang pertama yaitu dividen yang dicatat memang terjadi atau okurensi. Yang kedua, dividen yang ada telah dicatat yaitu komplit. Yang ketiga, dividen dicatat secara akurat yaitu okurensi. Yang keempat, dividen dibayarkan kepada pemegang saham yang ada yaitu kejadian. Yang kelima, utang dividen telah dicatat atau kelengkapan. Yang keenam, utang dividen dicatat secara akurat atau akurensi. Selanjutnya yaitu audit laba ditahan.
di mana bagi sebagian besar perusahaan, satu-satunya transaksi yang melibatkan laba ditahan adalah laba bersih tahun tersebut dan pengumuman dividen. Perubahan lain dalam laba ditahan dapat mencakup koreksi laba periode sebelumnya, penyesuaian periode sebelumnya yang dibebankan atau dikreditkan secara langsung ke laba ditahan, dan penetapan atau eliminasi alokasi laba ditahan. Selanjutnya, yaitu tujuan audit terkait dengan laba ditahan. Yang pertama ada klasifikasi, di mana auditor memastikan transaksi yang mempengaruhi pendebitan atau penkreditan akun laba ditahan telah dicantumkan. Sebagai contoh, penyesuaian periode sebelumnya dapat diasumsikan dalam laba ditahan hanya jika penyesuaian itu memenuhi persyaratan standar akuntansi. Yang kedua, keakuratan, di mana auditor memastikan bahwa transaksi terkait dengan laba ditahan telah dicatat secara akurat. Bukti audit yang diperlukan untuk menentukan keakuratan itu tergantung kepada sifat transaksinya. Yang ketiga yaitu kelengkapan, di mana auditor harus mengevaluasi apakah transaksi yang sebenarnya harus dimasukkan tetapi belum dilakukan. Sebagai contoh, jika klien mengumumkan dividen saham, nilai pasar sekuritas yang diterbitkan harus dikapitalisasi dengan membebet laba ditahan dan mengkredit modal saham. Yang keempat yaitu penyajian dan pengungkapan, di mana standar akuntansi mewajibkan penyajian dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan laba ditahan. Auditor menentukan apakah penyajian dan pengungkapan yang telah dibuat oleh perusahaan telah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam standar akuntansi. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.